Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Sistem Produksi Terintegrasi Modul 4 Perencanaan Produksi 2. Tujuan praktikum Modul 4 yakni yang pertama, praktikan dapat memahami konsep perencanaan agregat. Yang kedua, praktikan dapat memahami cara menyusun Master Production Schedule atau MPS. Yang ketiga, praktikan dapat mengestimasi total biaya yang akan dikeluarkan berdasarkan strategi yang digunakan. Selanjutnya, terdapat landasan teori dari Modul 4 yakni Aggregate Planning atau perencanaan agregat, atau sering disebut juga dengan penjadwalan agregat yang merupakan perencanaan yang dikategorikan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk merencanakan jadwal induk produksi selama 1 tahun menurut Juliantara dan Mandala tahun 2020. Sedangkan menurut Nasution tahun 2003, fungsi dari perencanaan agregat yakni menyesuaikan kemampuan produksi dalam menghadapi permintaan pasar yang tidak pasti dengan mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi yang tersedia, sehingga total biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian ada 4 alasan penting dilakukannya perencanaan agregat, yaitu yang pertama untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas dan meminimalkan risiko kelebihan penggunaan atas fasilitas dan fasilitas yang menganggur. Yang kedua, memastikan ketersediaan kapasitas yang cukup untuk memuaskan permintaan yang diharapkan. Yang ketiga, merencanakan perubahan pada kapasitas produksi yang sistematis untuk mencapai puncak dan lembah pada kurva permintaan pelanggan. Dan yang keempat, memperoleh keluaran yang paling optimum dari sumber data yang tersedia. Kemudian, strategi perencanaan agregat. Pada dasarnya, tujuan dari perencanaan agregat yaitu untuk mengembangkan suatu rencana produksi secara menyeluruh yang dapat memenuhi permintaan pasar sesuai kapasitas yang ada dengan biaya yang minimal. Strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang berfluktuatif yaitu yang pertama, strategi yang merupakan strategi yang mencoba untuk meningkatkan tingkat output untuk setiap periode yang memenuhi prediksi permintaan untuk periode tersebut. Yang kedua, level strategi adalah rencana agregat di mana tingkat produksi tetap dari periode ke periode selama jangka waktu perencanaan agregat. Yang ketiga, mix strategi merupakan kombinasi antara level strategi dengan strategi. Selanjutnya, biaya-biaya dalam agregat planning. Adapun biaya-biaya yang terlibat dalam perencanaan agregat diantaranya yaitu yang pertama hiring cost atau ongkos penambahan tenaga kerja. Pada penambahan tenaga kerja ini dapat menimbulkan ongkos untuk periklanan, proses seleksi, dan proses pelatihan atau training. Kemudian firing cost atau ongkos pengurangan tenaga kerja, pemberhentian tenaga kerja, sering terjadi pada perusahaan karena semakin rendahnya permintaan produk yang dihasilkan, sehingga perusahaan mengalami penurunan drastis pada produksinya. Kemudian yang ketiga yakni overtime cost atau ongkos lembur dan undertime cost atau ongkos menganggur. Penggunaan pada waktu lembur bertujuan untuk meningkatkan output produksi, akan tetapi perusahaan harus mempunyai konsekuensi mengenai ongkos tambahan lembur sebesar 150% dari ongkos kerja reguler. Dari ongkos lembur tersebut sering mengakibatkan besarnya tingkat absen karyawan karena capek. Begitu sebaliknya apabila perusahaan mempunyai banyak tenaga untuk kegiatan produksinya. Kemudian yang keempat yang ini inventory cost atau ongkos persediaan atau gudang, serta back order atau ongkos kehabisan persediaan. Ongkos persediaan mempunyai salah satu fungsi, yaitu untuk mengantisipasi adanya kenaikan permintaan pada saat-saat tertentu. Adanya konsekuensi dari kebijakan ongkos persediaan bagi perusahaan adalah timbulnya ongkos penyimpanan yang berupa ongkos tertahannya modal, biaya pajak, asuransi, kerusakan barang, dan ongkos sewa gudang. Begitu sebaliknya dengan tidak mengadakan ongkos persediaan seolah-olah menguntungkan, tetapi sebenarnya dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk ongkos kehabisan persediaan. Dalam ongkos kehabisan persediaan ini dihitung berdasarkan berapa permintaan, tapi tidak dilayani karena barang yang diminta tidak tersedia. Kemudian yang kelima yakni subkontrak cost atau ongkos subkontrak. Pada saat permintaan produk melebihi dari batas kemampuan kapasitas reguler, biasanya perusahaan tersebut mensubkontrakkan kelebihan permintaan yang tidak bisa ditangani oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, untuk pengertian dari jadwal induk produksi.
Jadwal induk produksi adalah membuat spesifikasi mengenai apa yang akan dibuat. Jadwal ini harus disesuaikan dengan rencana produksi yang mencakup rencana anggaran, permintaan konsumen, kemampuan teknik, ketersediaan tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. Adapun penjadwalan produksi induk pada dasarnya berkaitan dengan aktivitas melakukan 4 fungsi utama, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan atau memberikan input utama kepada sistem perencanaan kebutuhan material dan kapasitas, yakni Material and Capacity Planning, (ORM) dan CRP. Kemudian yang kedua, menjadwalkan pesanan-pesanan produksi dan pembelian, yakni Production and Purchase Orders untuk item-item MPS. Selanjutnya yang ketiga, memberikan landasan untuk penentuan kebutuhan sumber daya dan kapasitas. Selanjutnya yang keempat, memberikan basis untuk pembuatan janji tentang penyerahan produk atau delivery promises kepada pelanggan. Sebagai suatu aktivitas proses, penjadwalan induk produksi atau MPS membutuhkan 5 input utama, yaitu yang pertama, data permintaan total merupakan salah satu sumber data bagi proses penjadwalan induk. Data permintaan total ini berkaitan dengan ramalan penjualan atau sales forecast dan pesanan-pesanan atau orders. Yang kedua, status inventory berkaitan dengan informasi tentang on-hand inventory, persediaan yang dialokasikan untuk penggunaan tertentu atau allocated stock, dan pesanan-pesanan produksi dan pemberian yang dikeluarkan dan form plan orders. Kemudian untuk nomor 3, yakni rencana produksi memberikan sekumpulan batasan kepada MPS. MPS harus menjumlahkannya untuk menentukan tingkat produksi, inventory, serta sumber-sumber daya lainnya dalam rencana produksi tersebut. Kemudian yang keempat, data perencanaan berkaitan dengan aturan-aturan tentang lot sizing yang harus digunakan, yakni KG faktor, perencanaan pengaman, dan waktu tunggu dari masing-masing item yang biasanya tersedia di dalam file induk dari item. Kemudian yang nomor 5, informasi dari Rocket Capacity Planning atau RCCP yang berupa kebutuhan kapasitas untuk mengimplementasikan MPS menjadi salah satu input bagi MPS. Kemudian untuk teknik disagregasi adalah proses memecah rencana agregat menjadi kebutuhan produk spesifik dengan tujuan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, material, dan kebutuhan persediaan. Adapun proses disagregasi ini juga bertujuan untuk menyusun penjadwalan induk produksi atau MPS serta diketahui jadwal produksi agregatnya. Pada proses disagregasi dibagi menjadi 4 metode, yaitu yang pertama ada metode cut and fit, digunakan untuk mencari variasi alokasi kapasitas produksi yang optimal untuk suatu grup produk. Kemudian yang kedua, metode Hux and Brighton, melibatkan beberapa langkah. Pertama, menentukan keluarga produk yang akan diproduksi, kemudian disagregasi dilakukan untuk keluarga produk tersebut, diikuti oleh disagregasi untuk item-item individual, dan yang akhirnya, status persediaan akhir dari setiap produk ditentukan dalam proses ini. Kemudian untuk metode Hux and Mill, tujuan dari metode ini adalah untuk menentukan jumlah produksi berdasarkan trade-off antara biaya penyimpanan dari biaya setup pesanan. Kemudian yang keempat, metode linear programming, menggunakan pendekatan pemrograman linear untuk meminimalkan biaya total yang terkait dengan output, subkontrak, persediaan, backlog, perekrutan karyawan, tata letak pabrik, lembur, dan gaji selama sejumlah periode tertentu. Selanjutnya, pengertian mengenai Rocket Capacity Planning atau RCCP merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kapasitas stasiun kerja sehingga dapat diketahui apakah suatu jadwal produksi memerlukan kerja lembur, subkontraktor, ataupun strategi produksi lainnya untuk memenuhi permintaan yang tepat waktu, di mana RCCP ini bertujuan untuk menghitung beban semua item yang dijadwalkan dan dalam periode waktu yang aktual. Adapun teknik-teknik dalam penerapan RCCP adalah sebagai berikut. Yang pertama, Capacity Planning Using Overall Factors atau CPOF, yang merupakan perencanaan yang relatif kasar dengan input yang diperlukan seperti MPS, waktu total pabrik yang diperlukan untuk memproduksi satu part tertentu, dan proporsi historis yakni perbandingan antar stasiun kerja mengenai kapasitas produk pada waktu tertentu. Yang kedua, Bill of Labor Approach atau BOL,
didefinisikan sebagai suatu daftar yang berisi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi semua item atau suatu item. Yang ketiga, resource profile approach, yakni pendekatan ini juga menggunakan data waktu baku dan selain itu membutuhkan pula data lead time yang diperlukan pada stasiun-stasiun kerja tertentu. Adapun pada pelaksanaan praktikum modul 4 ini, pada kegiatan praktikum modul 4 ini, praktikan dapat mengetahui konsep aggregate planning, menggambarkan bagaimana cara menyusun EPS, dan mengestimasi total biaya yang dikeluarkan berdasarkan strategi yang digunakan. Untuk prosedur praktikumnya, yakni yang pertama mengumpulkan data-data yang diperlukan, yang kedua melakukan perhitungan sesuai dengan modul, dan yang ketiga menganalisis hasil perhitungan. Kemudian data yang diperlukan pada praktikum modul 4 ini, adapun yang pertama yakni data permintaan dan juga data penunjang lainnya yang nanti akan dibahas pada perhitungan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perhitungan di modul 4 yakni perencanaan produksi 2. Untuk pertama-tama, data yang kalian butuhkan ini meliputi data demand atau data permintaan. Pada contoh berikut, saya menggunakan periode dari April tahun 2023 sampai dengan periode Juni tahun 2023. Kemudian data tambahan ini berupa data parameter perencanaan agregat yang meliputi produk per pekerja, di mana produk per pekerja ini merupakan jumlah produk yang dapat dibuat oleh satu pekerja. Kemudian hiring cost, itu biaya yang untuk merekrut pekerja di tiap orangnya. Selanjutnya, layoff cost, biaya untuk memberhentikan pekerja tiap orangnya. Kemudian labor cost, biaya untuk tenaga kerja di tiap orang. Holding cost, biaya simpat per unit, dan juga worker available, yakni tenaga kerja periode sebelumnya. Pada perhitungan modul 4 ini digunakan strategi-strategi perencanaan agregat yang meliputi level strategi, C strategi, dan juga mix strategi. Untuk perhitungan level strategi yang pertama, di sini terdapat periode dari April sampai dengan periode Juni. Pertama-tama untuk days. Days ini merupakan jumlah hari dalam satu bulan, di mana untuk periode April ini terdapat 21 hari kerja. Pada bulan Mei atau periode Mei terdapat 20 hari kerja dan Juni 18 hari kerja. Kemudian untuk unit per worker, ini merupakan hasil dari perkalian hari dalam satu bulan dan produk per pekerja. Kemudian untuk demand masih sama dengan data permintaan atau data demand. Kemudian untuk worker needed ini merupakan rata-rata demand dibagi dengan rata-rata unit per worker. Sehingga sebelum mencari worker needed, kita perlu mencari rata-rata demand dan juga rata-rata unit per workernya seperti ini. Jangan lupa di round up. Kemudian untuk worker hiring, ini didapat dari worker needed dibagi dengan worker available ditambah absolute worker needed dikurangi worker available dibagi dengan 2. Untuk hiring cost ini didapatkan dari hiring cost dikali dengan worker hiring. Worker layoff ini, karena pada bulan April ini kita sudah melakukan perekrutan tenaga kerja, maka worker layoff ini otomatis 0. Selain itu, worker layoff ini bisa didapatkan dari worker available dikurangi dengan worker needed ditambah absolute worker available dikurangi worker needed dibagi dengan 2. Selanjutnya untuk layoff cost ini didapatkan dari layoff cost dikali dengan worker layoff. Untuk worker use sama dengan worker needed pada tiap periodenya. Untuk labor cost didapatkan dari labor cost dikali worker use dikali hari kerja dalam satu bulan. Kemudian untuk unit produksinya didapatkan dari hasil perkalian produk per pekerja, jumlah hari dalam satu bulan, dan juga worker use. Kemudian untuk perhitungan net inventory pada level strategi ini didapatkan dari unit produksi dikurangi dengan demand. Sehingga apabila net inventory-nya hasilnya minus, maka net inventory langsung diganti dengan 0.
seperti pada contoh berikut. Ini untuk hasil net inventory dari bulan Juni. Hasilnya yakni minus 46 sehingga langsung diganti dengan 0. Kemudian untuk holding cost. Holding cost ini dikali dengan net inventory atau bisa juga dengan unit produksi dikurangi demand ditambah absolute unit produksi dikurangi demand dibagi 2 dikali dengan holding cost. Sehingga untuk net inventory 0, maka holding cost-nya juga 0. Selanjutnya untuk total cost sendiri, total cost ini merupakan total biaya yang dijumlah dari hiring cost ditambah dengan layoff cost, ditambah labor cost, dan juga ditambah dengan holding cost. Kemudian apabila kalian sudah menghitung total cost pada tiap periodenya, kalian bisa menjumlahkan total cost ini dikumulatifkan. Selanjutnya untuk chase strategi, di mana chase strategi ini net inventory-nya itu pasti 0. Kemudian untuk days masih sama, unit per worker-nya itu merupakan perkalian dari jumlah hari dalam satu bulan dan produk per pekerja. Kemudian untuk demand ini juga masih sama. Kemudian untuk worker needed di perhitungan chase strategi ini agak berbeda dengan di level strategi, di mana didapatkan dari round up demand dibagi dengan unit per worker di tiap bulannya. Sehingga untuk worker needed ini dihitung berdasarkan tiap-tiap periodenya. Seperti itu. Untuk worker available didapatkan dari pengurangan antara worker needed dan dari worker available yang sudah diketahui. Untuk worker hiring ini worker needed dibagi dengan worker available ditambah absolute worker needed dikurangi worker available dibagi dengan 2. Kemudian untuk hiring cost dikali dengan worker hiring. Untuk worker layoff, karena pada bulan April ini kita sudah melakukan perekrutan tenaga kerja, maka pada worker layoff ini otomatis 0, sehingga untuk adapun rumus dari worker layoff ini bisa didapatkan dari worker available dikurangi dengan worker needed ditambah dengan absolute worker available dikurangi dengan worker needed dibagi dengan 2. Untuk selanjutnya yakni layoff cost. Layoff cost itu merupakan worker layoff dikali dengan layoff cost. Kemudian untuk worker use masih sama dengan worker needed pada tiap periodenya. Untuk labor cost ini didapatkan dari labor cost dikali dengan hari kerja di dalam satu bulan dan juga worker use. Untuk unit produksi, karena ini di chase strategi, maka unit produksinya disamakan dengan data permintaan atau data demand-nya. Sehingga net inventory yang didapat dari pengurangan unit produksi dan demand, maka otomatis hasilnya adalah 0. Kemudian untuk holding cost juga masih sama rumusnya. Setelah itu total cost ini didapat dari penjumlahan hiring cost, layoff cost, labor cost, dan juga holding cost. Dan yang terakhir yakni mix strategi. Untuk mix strategi ini, days-nya masih sama dengan level-level dengan strategi sebelumnya. Untuk unit per worker-nya itu merupakan hasil perkalian jumlah hari dalam satu bulan dan unit per worker. Kemudian untuk demand-nya juga masih sama. Setelah itu untuk menghitung worker needed pada mix strategi, karena mix strategi ini merupakan gabungan dari level dan chase strategi, maka dalam perhitungan worker needed ini merupakan gabungan dari kedua strategi tersebut. Di mana pertama-tama kita harus membagi demand dengan unit per worker tiap bulannya. Jadi worker needed ini didapat dari round up rata-rata pada periode April dan juga Mei. Namun untuk perhitungan
perhitungan satu-satunya itu dihitung terlebih dahulu. Pada periode April itu pembagian antara demand dan juga unit per worker, dan jangan lupa di round up. Setelah itu Mei juga seperti itu, dan juga Juni juga seperti itu. Setelah itu untuk pembagiannya yakni round up, average atau rata-rata dari periode April dan juga periode Mei. Untuk worker available juga masih sama, yakni untuk 8 ini merupakan worker available yang sudah diketahui pada data. Setelah itu untuk bulan Mei itu merupakan worker needed pada periode April, dan untuk bulan Juni merupakan worker needed pada bulan Mei. Setelah itu untuk rumus atau formula dari worker hiring juga masih sama. Untuk hiring cost juga masih sama, yakni hiring cost dikali dengan worker hiring. Kemudian untuk worker layoff, yakni pemberhentian tenaga kerja, rumusnya juga masih sama, yakni worker available dikurangi dengan worker needed ditambah absolute worker available dikurangi worker needed dibagi dengan 2. Kemudian untuk layoff cost ini kalau worker layoff tidak ada, maka layoff cost-nya otomatis kosong. Seperti pada tabel yang tertera pada layar. Untuk worker use, ini sama dengan worker needed. Kemudian labor cost. Labor cost ini didapat dari labor cost dikali dengan hari kerja di dalam 1 bulan dan juga worker use. Kemudian untuk unit produksinya sama dengan yang di level strategi, di mana produk per pekerjanya dikali hari dalam 1 bulan, dikali juga dengan worker needed. Kemudian untuk net inventory, di mana net inventory ini didapat dari unit produksi dikurangi dengan demand. Untuk holding cost ini diperoleh dari holding cost dikali dengan net inventory atau unit produksi dikurangi dengan demand, ditambah absolute unit produksi dikurangi dengan demand dibagi 2 dikali holding cost. Setelah itu dapat di total cost-nya pada tiap periode sebelum menjumlahkan di semua periodenya. Setelah itu perolehan atau hasil dari tiap strategi dijadikan menjadi satu tabel, yakni atau direkap menjadi satu tabel, yakni strategi level strategi. Total cost-nya sebesar 47,8 juta. Cas strategi total cost-nya sebesar 47,4 juta. Setelah itu mix strategi total cost-nya sebesar 51,7 juta. Sehingga untuk biaya atau total cost paling minimal atau strategi paling optimal itu dipilih dengan total cost yang paling kecil. Di mana untuk pada layar ini diketahui C strategi itu merupakan total cost yang paling kecil di antara strategi-strategi lainnya. Berikutnya penjelasan mengenai Master Production Schedule atau MPS, di mana data yang dibutuhkan yakni data demand atau data permintaan pada setiap periodenya. Setelah itu perbandingan penggunaan bahan, di mana pada produk basic sebesar 25% dan produk advance sebesar 75%. Kemudian cara menghitungnya yakni untuk di produk basic pada periode April sama dengan round up di 25% dikali dengan demand pada bulan April. Begitu juga dengan bulan Mei serta bulan Juni. Untuk produk advance, caranya sama dengan round up, 75% dikali dengan unit produksi pada bulan April. Begitu juga dengan bulan Mei serta bulan Juni. Selanjutnya, setelah diketahui master production schedule di tiap bulannya, maka dilakukan perhitungan RCCP, di mana perhitungan RCCP ini digunakan untuk memvalidasi apakah master production schedule yang sudah diperoleh itu sudah valid atau kapasitas yang tersedia sudah memenuhi atau belum.
Adapun data yang dibutuhkan yakni yang pertama data worker needed, karena pada perhitungan perencanaan agregat sebelumnya diperoleh total biaya atau total cost yang paling kecil yakni C strategi, maka data worker needed yang digunakan yakni yang terdapat pada C strategi. Kemudian hari atau jumlah hari kerja dalam 1 bulan April 2023 sampai dengan Juni 2023. Kemudian untuk total waktu pada tiap workstation-nya, di mana pada pembuatan produk ini terdapat 6 workstation dengan masing-masing kegiatannya, yakni pada workstation pertama pembuatan pola, workstation kedua pemotongan material sesuai pola, workstation 3 penghalusan, workstation 4 pengecatan, workstation 5 perakitan dan inspeksi, serta workstation 6 yakni inovasi. Untuk total waktu pada kegiatan workstation itu dalam 1 jam. Kemudian untuk tiap workstation, kalian asumsikan pekerjanya, jumlah tenaga kerjanya. Karena work needed ini di April diambil 10 pekerja, tapi pekerja yang dibutuhkan itu untuk 6 workstation, maka untuk tiap workstation ini kalian asumsikan jumlah pekerjanya, yang penting total dari keseluruhan workstation itu jumlahnya sama dengan work needed pada tiap periode atau bulannya. Kemudian untuk jumlah jam kerja per harinya itu sebesar 8 jam. Setelah itu, lanjut ke langkah yang pertama untuk perhitungan RCCP, yakni menentukan kapasitas yang tersedia. Untuk kapasitas yang tersedia ini didapat dari perhitungan jumlah tenaga kerja dikali hari kerja dalam 1 bulan dikali jumlah jam kerja per hari. Untuk workstation pertama pada bulan Mei juga sama, yakni didapat dari perhitungan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yakni 10 jumlah tenaga kerja yakni 1 dikali dengan hari kerja dan dikali juga dengan jumlah kerja per harinya. Jumlah jam kerja per harinya. Begitu juga untuk menghitung pada kapasitas tersedia pada bulan-bulan berikutnya serta workstation selanjutnya. Kemudian untuk menghitung kapasitas yang dibutuhkan pada workstation pertama di bulan April 2023, yakni di round up, perkalian dari unit produksi tiap bulan dikali total waktu di tiap workstation. Perkalian dari eh, unit produksi tiap bulan dikali total waktu di tiap workstation. Untuk hasilnya jangan lupa di round up. Kemudian melakukan perbandingan dari kapasitas yang tersedia dengan kapasitas yang dibutuhkan. Apabila kapasitas tersedia itu lebih besar daripada kapasitas yang dibutuhkan, maka keterangannya yakni memenuhi. Seperti pada contoh workstation pertama di bulan April 2023, di mana kapasitas yang tersedia yakni 336 dan kapasitas yang dibutuhkan yakni 187, sehingga karena kapasitas yang tersedia ini lebih besar, maka keterangannya yakni memenuhi. Sedangkan pada workstation yang pertama di bulan Mei 2023, di mana kapasitas yang tersedia yakni hanya 160 dan kapasitas yang dibutuhkan yakni 187, maka keterangannya tidak memenuhi. Apabila tidak memenuhi, maka perlu dilakukan penambahan kapasitas, yaitu dengan melakukan penambahan tenaga kerja atau dengan penambahan jam kerja lembur agar dapat memenuhi kapasitas yang dibutuhkan. Kemudian ketika sudah ditentukan, berikut ini dibuat grafik perbandingan antara kapasitas yang dibutuhkan dengan kapasitas yang tersedia untuk tiap workstation-nya.
Sekian penjelasan perhitungan modul 4 dan sekian penjelasan dari modul 4. Apabila ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan pada saat praktikum berlangsung sesuai dengan sesi masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa.